Habibie lahir di kota Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau wafat di Jakarta 11 September 2019 pada usia 83 tahun. Ia merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, ia seorang ahli pertanian, dan ibunya bernama R.A. Tuti Marini Puspa Wardojo. Pendidikan saat kuliah, Habibie mengambil jurusan teknik mesin di Universitas Indonesia Bandung atau yang sekarang dikenal dengan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Setelah lulus, ia mulai mempelajari tentang penerbangan di Universitas Delft di Belanda. Namun karena masalah politik antara di Indonesia dan Belanda, ia kemudian melanjutkan studinya di RWTH Aachen, Jerman dengan mengambil spesialis konstruksi pesawat terbang. Habibie kemudian menyelesaikan pendidikannya di Jerman pada tahun 1960 dan mendapatkan gelar diplom insinyur. Setelah lulus pendidikan di Aachen, ia terus menetap di sana. Dan sebagai asisten penelitian Hans Abner, Habibie kemudian menikah dan membawa istrinya ke Jerman dan menetap di kota Aberforstbach. Lalu ia bekerja sebagai penasehat perusahaan otomotif. Pada tahun 1965, ia berhasil mendapatkan gelar doktorinior dan melanjutkan penelitian dermolastisitas. Tesisnya juga menarik sejumlah perusahaan besar seperti Boeing dan Airbus. Di sana ia mengembangkan teori termodinamika, konstruksi, dan aerodinamika yang dikenal sebagai Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method. Dia bekerja pengembangan pesawat Airbus A300B. Di tahun 1974, Soeharto memanggil Habibie untuk memimpin pengembangan industri di Indonesia. Kemudian diberi jabatan sebagai CEO dari industri pesawat terbang Nusantara. Di tahun 1978, ia juga diangkat sebagai Menteri Riset dan Teknologi di Indonesia. Habibie juga termasuk dalam bagian partai politik atau Golkar. Pada tahun 1998, ia menjadi wakil presiden dari Soeharto, dan jabatannya ini hanya berlangsung singkat, karena pada tahun yang sama ia diangkat menjadi presiden. Pada 21 Mei 1998, Habibie resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Lalu masa jabatan B.J. Habibie berakhir pada tanggal 20 Oktober 1999. Ia menjadi presiden masa jabatan tersingkat, yaitu 1 tahun 5 bulan, dan ia juga mampu beraspirasi bagi masyarakat serta menguatkan nilai tukar rupiah dolar Amerika. Dan setelah kematian istrinya, B.J. Habibie menuliskan buku berjudul Habibie Ainun, yang menceritakan hubungan keduanya sampai kematian Ainun. Dan meskipun kembali menjadi rakyat Indonesia biasa, B.J. Habibie masih terus mengabdikan diri untuk negara Indonesia dengan cara melalui Yayasan The Habibie Central yang dilakukan pada 10 November 1999. Habibie berusaha memajukan proses modernisasi pada demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas negara dan nilai-nilai agama. Perjuangannya yang sangat panjang tidaklah mudah untuk dilakukan. Anak muda yang sekarang patut meladeni B.J. Habibie.
Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.